Nih ya, bayangin aja. Lu lagi sholat asar berjamaah, lalu tiba-tiba lantai atasnya ambruk. Dalam hitungan detik, doa berubah jadi teriakan. Debu tebal, dan orang-orang saling dorong untuk selamat. Ini bukan film guys, ini kejadian nyata di Pondok Pesantren Al-Khazini di Sidoarjo. Nah, video kali ini gue mau bahas tentang kronologi, penyebab yang diduga, dan dampaknya rubuhnya pesantren Al-Khazini. Jadi simak videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe. Langsung aja, yuk kita bahas. Nah, jadi guys, kejadiannya itu berlangsung pada tanggal 29 September tahun 2025 kemarin. Sekitar jam 3 sore saat santri sedang sholat asar berjamaah di musola 3 lantai pesantren. Tiba-tiba bagian musola runtuh, lantai-lantai bertumpuk, banyak santri tertimbun. Rescue dikerahkan, pencarian awal manual lalu beralih ke alat berat karena susunan puing yang rapat. Sampai pencarian dihentikan, korban tewas tercatat puluhan. Angka final yang dilaporkan media nasional mencapai puluhan hingga 60-an korban jiwa, dengan puluhan luka-luka lainnya. Oke, soal penyebabnya, banyak laporan menyebut pola ambruknya ini mirip pancake collapse. Lantai ke lantai itu sering jatuh vertikal, sehingga ruang untuk bertahan jadi kecil. Ada juga informasi kuat bahwa sedang ada pekerjaan penambahan atau konkretisasi di bagian atas, atau lagi bikin lantai tambahan ya. Dan dugaan kuatnya, pondasi lamanya nggak kuat menopang beban baru itu. Dengan kata lain, beban berlebih plus struktur lama itu udah sama dengan kombinasi berbahaya banget. Beberapa sumber menyebut ada pembangunan tanpa izin, imbas perizinan yang kurang jelas di banyak pesantren di Indonesia, sehingga masalah pengawasan ini menjadi mengemuka lagi. Tim SAR, polisi, PMI, DVI semuanya turun. Awalnya sih pakai tangan dan alat kecil, lalu karena tidak ada tanda kehidupan di banyak titik, operator pakai alat berat dan bahkan melakukan pengeboran terowongan untuk keluarkan korban. Proses identifikasi jenazah berjalan di RS dan posko DVI. Sampai akhirnya, pihak berwenang menyatakan operasi pencarian dihentikan setelah semua jenazah ditemukan. Media melaporkan ratusan santri berada di lokasi saat kejadian. Banyak yang selamat karena berada di bangunan lain, tapi jumlah korban dan keluarga yang berduka itu sangat jauh lebih besar. Nah, pemerintah pusat dan daerah bereaksi. Menteri terkait datang, BNPB dan polisi lakukan investigasi. Juga diseruan evaluasi besar-besaran terhadap standar bangunan pesantren di seluruh tanah air. Beberapa pejabat menyebut ini momentum untuk perkuat pengawasan konstruksi pesantren yang jumlahnya puluhan ribu. Katanya hanya sedikit yang punya IMB atau izin lengkap. Ada wacana audit teknis dan aturan lebih ketat. Namun di lapangan, keluarga korban sering bilang mereka nggak serta-merta menyalahkan individu tertentu. Ada campuran berduka, marah, juga permintaan kejelasan. Indonesia itu punya puluhan ribu pesantren, banyak yang berumur puluhan bahkan ratusan tahun. Seiring waktu, pesantren tumbuh, tambah asrama, ruang kelas, hingga musola baru. Nah, persoalannya, tidak semua pembangunan itu diawasi ketat. Dan ada kultur renovasi bertahap pakai dana internal. Jadi jika tidak dilengkapi desain struktural dan izin, resiko meningkat saat ada penambahan beban. Jadi jika tidak dilengkapi desain struktural dan izin, resiko meningkat saat ada penambahan beban. Kasus Al-Khazini ini memicu tanya besar soal regulasi, pendanaan, dan kapasitas teknis pondok-pondok itu. Di tengah data yang paling nyantol di hati adalah kisah personal. Ada saksi santri yang masih trauma, ada keluarga yang menunggu, ada yang selamat karena kebetulan posisi di lantai lain. Ada contoh kutipan dari saksi, mereka bilang ada bunyi patah, lalu semua runtuh, aku lompat lewat jendela, banyak yang gak sempat. Itu kata salah satu penyintas yang diwawancari di media. Ini bukan sekedar statistik, tiap angka ada keluarga, guru, masa depan yang berubah. Nah, pelajaran pentingnya, yang pertama harus ada perencanaan teknis dan izin itu bukan pajangan. Itu urat tadi keselamatan. Yang kedua, pesantren perlu akses bantuan teknis, kayak arsitek atau insinyur, saat renovasi besar. Nah, yang ketiga, pemerintah harus permudah jalur bantuan teknis dan pendanaan agar pesantren tradisional bisa memperbaiki fasilitasnya dengan aman. Dan yang keempat, masyarakat dan donatur harus memprioritaskan keselamatan. Donasi untuk bangunan itu harus bersertifikasi dan diaudit. Kalau enggak, niat baik bisa berubah bencana. Tragedi Al-Khazini ini menyisakan luka besar. Kita doakan korban, bantu sebarkan info resmi, dan dukung upaya transparansi serta perbaikan regulasi. Dan mungkin itu aja video gue kali ini. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih udah subscribe, sampai jumpa di video berikutnya.
Bye-bye.